Iya. Karena kalau ke kawan ini aku perhatikan terus ini. Tiba-tiba moto. Iya. Karena memang itu untuk makanan jiwa kita. Karena suka atau tidak suka, nggak bisanya nggak terjadi seperti apapun kita buat. Kita kan sudah bahas Yohanes 15 itu. Berbuah, mengasihi, supaya sukacitaku ada dalam engkau. Tapi benci kan tetap ada. Tapi kan yang terakhir, tapi ada roh penghibur. Kan itu pasal 15 itu kan. Kalau kita lihat itu, yang pertama sampai ke ayat yang ke-8, nggak bisa kita berbuah di luar dia. Setelah itu baru saling mengasihi, sukacitaku penuh dalam engkau, supaya buahmu tetap. Walaupun begitu ada yang membenci. Kenapa? Karena duluannya aku dibenci kok. Berarti kalau kita di dalam dia, kita dibenci, ya wajarlah itu. Kan gitu ya kan? Tapi puji Tuhan, ada roh penghibur. Nah, berarti kalau roh itu yang menghibur kita, yang nggak ada masalah dengan hal-hal yang terjadi seperti itu. Tapi berarti perlu dibenci gitu. Ya, nggak bisa nggak supaya kelihatan kasih. Ya makanya perlu dibenci. Sekam dibutuhkan untuk menjaga biji gandum. Kalau nggak nampak, Iya. Supaya tahu kualitas itu, Pak ya. Iya, dibutuhkan kebencian untuk mengekspresikan kasih. Iya. Karena kalau nggak ada kebencian dari mana? Ya semua kita bisa apanya ini kan? Tapi begitu dibenci gimana nya? Nah. Antara dunia pun tahu kok soal gitu. Kalau orang itu benci sama aku malu-malu kecek. Makanya aku penting benci orang katanya. Kalau nggak enak-enak aja aku pikir. Kalau tanpa dibenci orang kan. Dan dia kata-kata orang mampus lah aku jatuh. Tapi ini pertanyaan Pak. Iya. Dari Yohanes itu. Memang agak busuk. Yang Lukas 22, 32 itu Pak. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Iya. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu. Iya. Yang jadi pertanyaan Pak. Tuhan berdoa enggak bagi yang apa ini? Yang apa? Kepada saya lah contohnya. Kalau enggak insaf. Oke, Yohanes 17 ayat 9. 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Ayo. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Baru di ayat yang selanjutnya. Dan segala milikmu. Enggak. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Suku-suku Mono kan, apakah Tuhan berdoa untuk saya kan gitu kan? Iya. Untukmu. Ini percaya loh hamba di pemberitaan Yesus ya. Ada. Karena dia tidak berdoa untuk dunia. Berarti saya nggak percaya karena saya nggak insaf gitu. Bukan. Kalau kita percaya kepada utusan, berarti Tuhan berdoa untuk kita. Berdoa iya. Iya. Pas. Karena memang kita percaya, karena itu katanya. Iya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, Iya. tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Iya. Jadi kita percaya kepada mereka, kepada Tuhan, karena ada yang memberitakan kepada kita. Inilah malaikat yang ketujuh kan? Iya. Adalah gembala, ada pengajar, ada penginjil, ada rasul, ada nabi kecil kan gitu kan? Selama kita percaya kepada Tuhan lewat pemberitaan channel yang benar. Benar. Kan channelnya kan harus murid-murid. Iya. Channelnya kita 7 zaman gereja. Iya. Lewat materi malaikat yang ketujuh. Kalau lewat ini kita percaya kepada dia, Yesus berdoa untuk saya dan untuk Iya. Yang jadi pertanyaan Pak, satu lagi. Percaya sama utusan, tapi nggak percaya sama gembala yang diutus sekarang kan nggak lagi utusan. Ya, tapi kan Nggak mungkin langsung contohnya lah, nggak mungkin kami mendengar utusan itu tanpa ada
yang memberitakan. Memberitakan. Iyalah, makanya Salah channelnya, satunya penginjil, pastor gitu lah. iya, channelnya siapa yang membawa kita kepada channel yang dari Tuhan, utusannya. Iya. Ya kan? Iya. Percaya nggak kita? Ya itu jadi pertanyaan saya, Pak. Nah, disitulah dia posisinya. Karena kalau orang jemaat tidak lagi bisa percaya kepada gembala, Tuhan pun tidak bisa menolong dia. Berarti nggak berlaku lah dua ini untuk bagi saya. Contohnya kalau saya nggak apa-apa. Percaya. Kalau nggak insaf ya, Insaf tadi kan masalah insaf tadi. Iya. karena insafnya ini bukan insaf sekedar apa? Insafnya ini bertobat. Bertobat, Iya. sadar. Iya. Insafnya Mengerti. ini kalau bahasa return to me, pulang kepada saya, pulang percaya kepada aku. Karena ketidakpercayaan dosa kan? Iya. Nah, jadi balik kepada dia. Begitu kita balik kepada dia, Iya. makanya Tuhan berdoanya untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan lewat pemberitaan channel yang sudah dia tentukan. Iya. Betul. Akhirnya hanya itu yang membawa kita bisa pulang. Sekarang saya tanya, bisa nggak gagal doanya Yesus? Enggak. Ya udah, berarti ada penghiburan. Kalau Yesus berdoa untuk saya, Yesus nggak bisa gagal. Gitu ya. Iyalah. Berarti yang jadi pertanyaan, berarti nggak percayalah contohnya saya, makanya nggak berlaku firman itu bagi saya gitu. Iya, karena judulnya ini yang percaya kepada aku katanya. Macam mana kita bisa percaya kepada Tuhan orang udah dibikinnya salurannya? Itu kan persis seperti yang banjir itunya itu. Banjir di atas atap dia lewat perahu. Ayo katanya. Enggak, mesti Tuhan yang nolong saya. Kan gitu kan? Iya. Oke, datang lagi helikopter, diturunkan apa? Tali. Ayo katanya, enggak mau dia. Aku mesti Tuhan yang nolong saya katanya. Nah itulah pas, itu yang saya lihat Pak. Jadi ada juga gini, saudara kita aku bilang, dia nggak butuh lagi gembala, nggak butuh lagi siapa-siapa, dia langsung channelnya langsung ke atas. Loh, yang jadi pertanyaan saya, kayak mana bisa langsung ke sana tanpa ada channel jadi dunia ini gitu? Apa bisa langsung saya dengar nabi kalau nggak ada utusan? Kok jadi pertanyaan tuh Pak? Itu pertanyaan Bapak atau pertanyaan dia? Bapak mempertanyakan dia atau mempertanyakan statement? Saya bertanya juga kan, saya kan seakan-akan saudara kita lah itu yang buat, makanya saya bilang saya kan gitu. Maksudnya itu yang terjadi gitu. Jadi seakan-akan dia langsung ke atas tanpa ada perantaraan di dunia ini gitu. Jadi saya pun jadi bingung. Kawan ini dari mana pengetahuannya gitu? Nah, Karena rumusnya, kalau kita pakai utusan, rumusnya, kalau kamu nggak punya gereja, oke datanglah ke gereja ini. Iya. Kan? Karena apa? Karena domba membutuhkan gembala. Dengan kata lain, ada yang disupportnya bagian daripada tubuh Kristus untuk mengekspresikan pelayanannya. Karena setiap orang kita punya kewajiban. Kan ada kewajiban kita. Perpuluhan kemana kita kasih? Kolekte kita kemana kita kasih? Kan harus ada kewajiban. Karena firman bilang, oke uji aku. Lewat apa kita menguji? Karena itu aturan main dia. Nah, jadi Nabi kita bilang supaya orang tergembala di satu tempat. Gak bisa enggak. Jadi kalau dia mau sendiri dia, ya kan nggak bisa kita paksa juga gitu ya kan? ya makanya saya bilang gini Pak. Jadi kita Ibrani itu yang 13 itu nggak berlaku lagi. Ya makanya ada pemimpinmu katanya kan? Itu lagi bilang. Jadi kadang-kadang pinter emang, aduh pinter tapi nggak tahu lah gitu apa yang kita buat dari situ. Jadi kadang-kadang apa namanya, aduh kasihan gitu kadang-kadang. Karena suka Jadi atau tidak. banyak juga pengaruhnya. Ini ku tengok sama yang lain gitu. Banyak pengaruhnya. Kita bukan di sini itu, dari luar, karena roh itu bekerja terus. Jadi bukan hanya di Indonesia itu. Iya. Ya, di luar pun ada itu. Urusan isi setan. Iya. Itu membuktikan roh tidak mati. Iya. Aku nggak giat bilang di sana. Iya. Akan saya belum kecil. Iya. Karena nggak bisa, karena itu akan Bila bekerja benar, terus. saya pun harus menang. Tapi kan di satu sisi, bagian daripada tubuh Kristus yang mana yang disupportnya? Bagian Tubuh Kristus yang mana yang disupport? Didukung. sama. Sama orang tersebut. Oh, ini Pak.
Karena ada sekarang juga begitu. Jadi dia streaming ini di YouTube, tapi nggak ada jemaatnya. Banyak Pak gitu Pak. Tapi dia nggak ada masalah dia streaming di YouTube kalau dia digembalakan kan. Ini enggak. Oh, Dia sudah independen. independen Pak ya. Iya. Tapi dengan ini. Tapi itulah saudara ya, apa kan pemahaman tadi lah, contoh orang pesan kalau nggak hidup di dalam 5 jatuh umum, sebetulnya orang pesan. Kenapa? Dari mana kita mengatakan kita orang pesan? Pesan itu dari nabi, utusan. Utusan sudah nggak ada sama itulah. kan udah ada utusan selanjutnya 5 jatuh umum itu. Makanya kalau nggak percaya kepada gembala, sebetulnya nggak ada di pesan. Itu singkat aja sebenarnya. Simpelnya. Simple ya, simple ya. Sederhana. Makanya jadi pertanyaan gini, kok gembala sama pastor aja nggak taat, apalagi Tuhan nggak nampak kan gitu. Ya, Jadi seperti itu. pertanyaan. Makanya nggak orang pesan kalau nggak ada di 5 jatuh umum ini. Itu aja. Nggak bisa keluar dari situ. Karena 5 jawatan ini menyempurnakan orang kudus ya. Orang kudus memang itu. Iya. Berarti kalau dia nggak orang kudus nggak bisa Nggak disempurnakan. bisa. Kalau cerita simple Kan sebenarnya. itu Efesus 4 kan. 11. Oke, dialah yang memberikan kepada kita nabi-nabi, rasul-rasul, gembala-gembala, penginjil-penginjil, baik juga pengajar-pengajar. Untuk apa? Menyempurnakan tubuh Kristus, yaitu orang-orang kudus kan, supaya kita jangan terombang-ambing. Nah persoalannya karena nggak di situ ya terombang-ambing. Nggak bisa. Karena firman kan nggak bisa kita bilang nggak kayak gitu maksudnya. Jadi maksudnya kalau dibilang Tuhan, Petrus, ayam tidak akan berkokok kalau kau nggak menyangkal aku 3 kali. Iya. Jadi perkataannya itu semua ayam di Yerusalem, di daerah ini ditangkap sama ayam. Kita tunggu dulu si Petrus nyangkal supaya kita bisa berkokok. 1 kali, tunggu 3 kali katanya, sampai 3 kali. Jadi ayam pun harus patuh kepada firman yang diucapkan. Nah, kalau ayam saja bisa patuh, sementara kita menafsirkan firman, karena itu maka tadi kita bilang jangan salah menafsirkan, jangan salah menempatkan, jangan salah juga lokasinya. Nabi kita sudah bilang begitu. Ayam kan langsung ngerti dia kan. Coba kita bayangkan ayam semua bisa nggak berkokok, harus ditunggu si Petrus untuk menyangkal 3 kali kan. Dan si Petrus pun memang harus menyangkal karena sudah dikasih tahu kan. Karena udah dikasih tahu. Ini yang sudah dekat sama Tuhan loh. Ayam nggak berharga pun bisa tunduk sama Tuhan. Karena nggak bisa nggak tunduk sama firman. Firman yang menjadikan pada mulanya nggak ada yang nggak bisa. Dari situlah kita menjadi simpel. Jangan bilang ayam nggak berharga Pak. Kita cuma 84 sen, ayam 67.000 kilo. Iya, maksudnya gini, ayam nggak berharga, maksudnya gini. Karena nggak ada jualnya. Binatang ini kan Itu gini. 200. Binatang kan Iya, 200.000. binatang ini kan hidup untuk dipotong. Kita ini kan enggak. Jadi kadang-kadang Iya, cara tangkap. jadi apa namanya? Kenapa yang Ada campur seperti itu? aduk, ada campur aduk gitu. Aduh. Apa Tapi namanya? gini loh saudaraku, bisa ada kita masih di bejana, Iya. perasaan itu pasti ada lah. Iya, iya. Tapi kembali ke tadi saja lah. Yang simple tadi, kembali ke simple. Harus ada yang ke kiri, harus ada yang ke kanan. Artinya harus ada memang dia seperti tadi lah, yang begitulah. Menggenapkan Menggenap bagian tuh. itu. Tapi kan hati kita kan Makanya kalau Tuhan buka mata dia gitu supaya melihat seperti yang kita lihat gitu. Itu tugas kita berdoa. doa. Nah, jadi seakan-akan kita paksakan Tuhan itu supaya tadi seakan-akan. dijamah matanya biar bisa nampak Karena- nampaknya yang kita nampak Iya, gitu. karena sedang berjalan Nah. perasaan. Kita teruskanlah itu. Iya. Kita teruskan itu karena Iya. tadi bejana. Ya, berjalan. Gehazi sama Elisa. Gawat Tuhan, udah prajurit udah diserbu kita ini. Elisa, Tuhan bukakan dulu matanya. Setelah dibuka mata, dari tadi ya terbuka matanya. Iya. Keterwan ya. Nah, begitu dilihat, yuk, rupanya yang lebih banyak dari kita daripada sama orang itu. Iya.
Berarti kalau gitu lewat itunya supaya bisa membuka mata. Lewat bejana-bejana tadi itu. Iya. Gak bisa kita pungkiri itu. Makanya ada tugas kita sekarang sebagai mempelai wanita. Kitanya yang meneruskan pekerjaannya Yesus sekarang. Untuk apa Roh Kudus itu diberikan sama kita? Jadi kalau Yesus ingin supaya pulang miliknya kepada dia, sekarang diteruskannya lewat kita. Jadi ininya misi kita yang terutama, membawa pulang jiwa-jiwa kepada kerajaannya Allah, supaya kerajaannya Allah dimasukkan kepada dia. Itu yang misi kita sekarang ini sebetulnya yang paling penting. Dan itulah makanya kita bahas lagi Roh Kudus kan. Bisa ada yang enggak, ada yang lain. Makanya suka atau tidak suka, apapun yang kita bikin, kalau frekuensi hubungan pribadi kita lewat berdoa, lewat membaca kitab, lewat beribadah sudah terganggu, terganggunya gampang. Sedangkan kita dekat saja sama Yesus, murid-murid ini bisa terganggu. Siapa nanti paling besar? Datang ibu, nanti tempatkan anakku satu di piring, satu di tangan. Itunya manusia. Saya bisa nggak turun, kita lari dari situ. Sekarang kan ada gaji besar di sana. Satu dinar tanya. Mau jam berapa pun kau satu dinar. Aduh. Iya. Tapi itulah bro, saudaraku, jangan paksakan untuk melihat itu. Bukan paksakan, jadi kadang-kadang gini, kita paksakan Tuhan itu apa namanya? Makanya gue bilang jangan. Apa namanya? Apa yang kita lihat gitu, apa kita rasakan gitu. Soalnya gini, kita kan udah mengalami di apa dulu dominasi. Apa artinya pengetahuan itu? Kan dulunya kan kita diajarkan pengetahuannya supaya ngerti gitu. Itu dulunya. Bukan kehidupan. Pokoknya ngerti lah gitu. Nah, apa itu halaman, ruang kudus, ruang maha kudus, harus ngerti gitu. Jadi harus disusun sini. Jadi itu yang saya lihat sekarang ini gitu. Sekalipun itu nggak diajarkan kan. Cuma itu kita yang di apa ini di pesan ini. Tapi jadi itulah bro, kalau memang seperti itu tadi ya, kalau yang berasal dari atas akan kembali ke atas. Amin. Tadi udah dibilang perumpamaan anak yang iya. Ini detik ini, saat inilah bisa saja sedang ada jual narkoba, mau pembunuhan ini sekarang, ini detik ini. Tapi kalau memang dia dari Tuhan akan kembali itu nanti. Begitu dia kira-kira. Jadi seseorang tadi pun yang mungkin saudara bilang tak siapa itu ya, sama-sama nggak tahu kami mungkin. Cuma kalau memang dia dari Tuhan akan kembali nanti seperti yang bisa menahan itu. perumpamaan anak yang hilang tadi. Begitu juga dua kita, ya kan selain keluar pun dari hati ini kan yang kita lihatnya, makanya ini apa? Benar. Nah. Tapi itu tadi dia teruskan sedikit. Seperti pastor bilang, Alkitab juga bilang, nggak bisa dibuat domba kambing, nggak bisa dikambingkan domba. Begitu kira-kira. Ahab ai wajar kita ya kula do. Ada rasa kasihan, bla bla, entah apalah namanya ya, selaku kita manusia. Tapi itu tadi prinsip yang tadi itu. Anggo memang hamba apa doa mula doa liu bapak, begitu dia kira-kira. Menenangkan supaya kita bisa berdoa buat dia. Kemudian anggo memang tulus doa tahan surga, pasti bisa dibalikkan itu, begitu dia. Iyalah bro, nggak bisa nggak, karena firman kan punya kuasa. Iya. Makanya kita belajar mengucapkan firman. Kan karena nggak kita ucapkan ya sering kan. Hanya kan dikatakan ucapkanlah, kemudian hidupilah. Baru kan nanti itu jadi pelajaran itu kan. Nah, kalau kita bisa lihat di perjanjian lama, makanya ini supranatural, sehingga jadi berkat sama saya ini. Jadi walaupun kita ucapkan firman itu sepertinya nggak ada yang mendengar, nggak ada yang percaya, tapi Tuhan sanggup membuat itu pergi ke satu tempat, sehingga ada orang tentu bisa menangkap itu dengan cara supranatural. Apa buktinya? Dikepunglah satu negara, satu tempat kan, kemudian mahallah semua karena nggak bisa lagi masuk barang-barang ke dalam itu kan. Akhirnya Allah bilang besok pagi akan terjadi perubahan. Harga ini akan turun, harga ini akan turun semua. Semua ajudan raja bilang nggak mungkin itu. Nanti kau lihat kau sendiri akan nggak bisa selesai katanya kan, mati lah kan. Orang kusta yang duduk di tempat lain
nggak sanggupnya suaranya si Nabi ini untuk bisa membuat sampai ke sana. Tapi ada sinyal tertentu yang bisa ditangkap mereka. Ngapain kita duduk-duduk di sini mati kita? Kalau ke kota kita mati, kalau ke tempat musuh pun mati, di sini pun mati kita. Udahlah lebih baguslah kita ke tempat musuh. Kalau dimatikannya kita nggak apa-apa, tapi masih lebih ada harapan. Berangkat mereka, itu penggenapan firman yang diucapkan tadi. Kadang-kadang kita berpikir bahwa maunya sespelengnya yang kita bilang ini supaya Itu kadang-kadang Pak. padahal sebetulnya tidak sia-sia firman diucapkan, tidak akan kembali juga dengan sia-sia. Nggak bisa. Makanya Nabi kita bilang mungkin nggak untuk semua orang, untuk satu orang kali yang mendengar ini bisa. Untuk satu orang. Karena firman berkuasa, nggak bisa firman nggak berkuasa. Iya. Makanya ucapkan firman. Nah, sama seperti si Musa, ngapain kau teriak-teriak Musa katanya kan? Ucapkan firman. Nah, jadi kalau kita mau ucapkan firman, yang kita dengar ini juga akan mempengaruhi kita ya kan? Kita katakanlah contoh, oleh bilur-bilur Yesus ada penyakit disembuhkan. Kenapa konsep berpikir kita nggak balik secara simpel begitu, nggak bayar duit, nggak susah kita, nggak antri, nggak kepala kita berdesakan. Ini karena konsep berpikir kita nggak ke dokter dulu. Kenapa begitu? Kan kita perlu latih. Harusnya begitu kita latih, nanti kan kita lihat hasilnya dari latihan kita ini kan. Sehingga akhirnya tahulah kita. Dan begitu kita bisa mengerjakan itu pun, tahunya kita karena kasih karunia. Ya kan? Apalagi kita sudah dibatasi dengan tubuh ini. Makin lama makin tua ini. Kayak kemarin lah, mau adanya diserahkan anaknya. Dia nggak jadi diserahkan karena saya anak-anak Di belajar parley. Iya di Dobalang. iya, kenapa? Ya karena aku yang bertanya memang serahkan enggak. Nah sudah selesai pun karena biasanya berdiri aku pun nggak ngomong dulu sama dia kan. Kalau ngomong sama dia kan pasti Iya kan. dia biasanya kalau ada yang penyerahan anak kan kertas namanya kan langsung dikasih sama saya. Nah, jadi memang nggak ada yang kebetulan lah kan. Nah, aku nggak ada berpikir juga sedikit pun apa kan. Setelah saya lama nggak jadi tadi apa katanya? Oh iya kalau nggak jadi bawa nanti ke Belawan. Mau apa lagi dibilang? Atau mau sekarang kita bikin lagi? Jadi nggak bisanya kita andalkan itu. Itu ada untuk penyerahan anak main. Bisa lupa. Harusnya dia kalau memang dia pingin untuk penyerahan, pastor belum ini penyerahan. Banyak salahnya di situ kan? Nah, tapi yang itu tadi memang sudah dipredestinasikan harus begitu kondisinya. Supaya ke belakang kali. Iya. Itu pun masih bertanya. Iya. Enggak gitu. Karena itu pun ada alasan sudah kalau dibilang Belawan. Kuat enggak nanti berangkat ke sana? Ya, jadi saya balas lah. Waktu dari rumah sakit pulang ke rumah kok jadi kuat. Ayo baru dia kan? Ini sudah berapa hampir 1 bulan, masa gak jadi lebih kuat kan? Ini orang-orang di padang gurun itu dulu macam mana? Makanya kita belajar balik sederhana. Only believe. Ya percaya saja. Kalau yang belum mau percaya, ihorjawan hidup, nih percaya tay. Jangan pula kita percaya tapi enggak kita. Karena kalau kita sudah percaya bahwa itu bagian kita nikmati lah. Abraham percaya dia kan. Tak peduli kondisinya seperti apa loh. Pokoknya aku punya anak. Mau orang kalian bilang gila, aku orang bilang enggak, Tuhan yang bilang aku punya anak. Jadi macam mana? Kalau Tuhan yang bilang kok bukan kalian, bukan aku. Jadi enggak? Jadi. Nggak ada lagi hal yang bisa mendukung itu loh secara fisik kan. Kalau kita sekarang makin banyak ini yang bisa mendukung. Kan makin banyak kan? Udah banyak. Iya. Bisa yang dia apa ditulis. Iya. Buku pesan kita sudah ada dalam bahasa Indonesia. Banyak saksi pak. Banyak saksi lah. Saudara kita sudah berkumpul seperti ini sharing-sharing. Bayangkan Abraham kawannya sharing. Semua ngejek dia. Si Nuh pun begitu kan. Di zaman itu kan semua ngejek dia kan. Ini di zaman ini sudah ada yang saling menguatkan kita. Iya.
saya kasih karunia, dikejar-kejar kawan, kemudian akhirnya, karena saya kan belum balik kan, jadi dia teriaknya Tuhan Yesus, Tuhan, bukan itu, pastor, pastor, itu mimpinya, sampai susah dia, akhirnya kebukakanlah katanya pintu, baru masuk dia, itu masih dikejar, udah jangan menoleh ke belakang. Kenapa Tuhan bisa sanggup membuat ini bukan Tuhan Yesus pastor yang dipanggil? Siapa Pak? Siapa? Oh, enggak kayak gitu seru juga itu. Kan itu pengalaman pribadi. Iya. Kan pengalaman pribadi itu. Nggak bisa dibuat-buat kan? Iya. Dan mimpi berkat itu Pak. Ini mimpi. Nah itulah yang membuat dia kuat. Apapun kau bilang, aku sudah Tuhan nyatakan. Mau apa? Kenapa saya teriak pastor? Kenapa saya nggak teriak Tuhan Yesus? Susah saya lari kemana-mana kejar tinggi ada rumah baru pastor buka pintu. Saudara buka pintu masuk, masuk pun masih mau dikejar. Ya sudah, jangan menoleh ke belakang. Ya udah, selesai. Makanya kembali tadi yang sudah tadi kan istilahnya nabi nggak ada lagi. Ya harus kantor pastor. Ya, kalau pastor aja nggak percaya, kemana lagi? Kan itu kembali ke situ kan? Ya Nabi sudah jelas bilang itu. Kalau kamu sudah nggak percaya kepada pastor, bagaimana mau pastor menolong kamu lagi? Sudah percaya kan? Coba kita bisa bayangkan, Imam Eli bisa salah sangka. Si Hananya yang berdoa kamar kami, Udah mabuk. kok mabuk kau katanya kan? Nggak mabuk saya Imam, karena pedihnya hatiku. Apa pergumulanmu? Soal keturunan. Udahlah. Dikasih Tuhan sama kamu. Dikasih Tuhan? Dikasih. Padahal betul-betulnya si Eli udah apa belum Pak? Itu dia. Karena Tuhan menghargai jabatan yang sudah ditaruhnya kepada seseorang. Betul. Jadi kita akhirnya melawan siapa kita? Itu kan kadang-kadang nggak bisa ditangkap Pak. Itu kadang-kadang nggak bisa ditangkap Taunya kawan. Bukan berarti jadi nggak tahu, itu taunya. Karena statement pun bisa ya di dalam pastornya Kristus. Ya tapi kan bilang apa Pak? Udah dibilang nabi, dibilang Tuhan. Kalau nggak percaya kau sama aku, ya percayalah. Kepada pekerjaan itu. Pekerjaan kali itu. Iya. Ya kan? Jadi apa lagi? Gak perlu bikin pesawatnya kan mungkin. Ya, tapi itu kan sudah terjadi ya kepada Tuhan Yesus pun sudah disampaikan ya itu kitabnya ada yang lama menolak. Memang harus ada yang menolak. Iya memang harus. Kadang-kadang itulah aku bilang tadi mungkin emosi daging kan kita kan mau Iya. apa namanya mau merangkum mau apa Kan salah sih. Iya enggak. Makanya Nabi bilang sama kita, tahu pun kita jelas-jelas salah orang itu, bisanya kita berdoa sehingga kita bisa mengasihi orang itu. Itu jelas-jelas salah. Makanya Yesus kan salahnya yang menyalibkan itu kan salahnya kan. Tapi Yesus berdoa, Tuhan ampunilah mereka. Sekarang kalau Yesus itu yang kayak Yesus Stefanus. Stefanus kan begitu juga. Tuhan jangan perhitungkan dosa mereka. Kan itu katanya. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam dia. Jadi apapun kita bahas ini, kalau nggak ada Roh Kudus, Dia masih asli daging tuh Pak ya. kangkung genjer biasanya disebut batongan. Kangkung. Iya kan kangkung genjer kan? Apa rupanya lagi? Tapi kalau sudah Roh Kudus, nggak ada lagi. Jadi masuk ngulang kan nih, maksudnya batu yang dilempari itu rupanya nggak sakit itu. Tapi karena dia penuh dengan Roh Kudus, ini dirasakan. Tapi ada yang mengendalikan dia. Lebih kuat mendidikan jalan. Sehingga akhirnya dia bilang, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Berarti siapa yang bisa mengucapkan Stefanus? Enggak. Roh Kudus yang ada di dalam diri Stefanus. Itu yang gak susah ditangkap orang sekarang. Karena orang sudah diajar dengan cara tertentu, sehingga itu diterima secara kebenaran. Kan bukan si Petrus yang khotbah sebetulnya di loteng Yerusalem. Yang khotbah Roh Kudus. Cuma orang pikir si Petrus itu nggak dipinjam suaranya si Petrus.
Segera bertobat, berilah diri masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Ini Kristus. sering gagal Pak ya. Iya, nggak dilihatnya itu. Melihat bejananya Pak ya. Iya, bejana yang dilihatnya. Padahal dipinjam Roh Kudus bejananya, suaranya pun dipinjam. Karena Roh Kudus nggak punya mulut, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Dipakainya lah mulutnya si Petrus, kakinya. Jadi yang ngomong itu sebetulnya bukan si Petrus. Jadi orang nggak mau menerima seperti apa adanya itu. Makanya orang susah hanya baptisan saja pun. Nabi kita bilang nggak perlu pewahyuan soal baptisan. Kan itu zaman gereja jelas dibilangnya nggak perlu pewahyuan. Kalau yang lain soal Yesus perlu pewahyuan. Itu tertera langsung. Jelas lah. Gak pernah lagi butuh pengkajian apa, udah tertulis di situ. Pun yang disuruh murid-muridnya kalau membaptis. Sekarang murid-murid membaptis di Yerusalem kan gitu kan? Kan yang disuruh bukan yang lain-lain, murid-muridnya di situ 11. Akhirnya ya orang itu yang mengerjakan. Jadi kalau gitu kita berarti salah orang itu mengerjakan itu. Roh Kudus kan. Jadi basic yang standar inilah yang seharusnya membuat orang juga berangkat dengan cara yang benar supaya akhirnya bisa menuju sosok manusia sempurna. Karena itu keluar dari Mesir 2 juta banyaknya motivasinya itu loh. Belum tentu untuk janji ke tanah Kanaan. Wah, capek yang dicambuk itu, sakit, enggak ada harga diri kita itu. Iya, capek kali. Masa kita harus gini? Ayo ikut. Kalau hanya itu yang motifnya ketahuan di tengah jalan. Motifnya mujizat. Iya, tapi Yosua dan Kaleb motifnya apa? Enggak. Di sana, tanah Kanaan. Nah, kita sekarang ini di mana? Harus dari tanah Kanaan kita bisa ada pembantu. Kalau enggak, mau apapun kita bahas, mau apapun yang kita lakukan, mau apapun yang kita kerjakan, mau seperti apapun orang lain, karena Tuhan bikin itu polanya. Keluaran ketiga kita kan, dibaptis Roh Kudus, baru akan ada pembantu. Bukankah setelah disunat si Abraham, baru terjadi pembantu? Kalau belum disunat, mana terjadi kan? Jadi konsep kita pun akan diubah kalau ada Roh Kudus. Makanya Nabi bilang, janganlah kami gampang menghakimi. Karena apa? Aku 2-3 menit aja ngomong sama orang udah tahu kok aku ada Roh Kudusnya atau enggak. Kan itu di buku Roh Kudus itu bilangnya itu. Coba bayangkan hanya 2-3 menit. Gak lama itu kan? Jadi tua muda dan segala sesuatunya, mari kita pastikan itulah yang menjadi bagian kita. Karena kalau secara daging, si Yohanes Pembaptis sudah penuh Roh Kudus di dalam rahim. Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang, bukan Nabi yang bilang. Alkitab yang bilang, Yohanes Pembaptis sudah penuh Roh Kudus dalam rahim. Tapi begitu dia masuk penjara, masih ada lagi yang kita tunggu. Masih bertanya. Mambal itu. Karena ini memang nggak bisa bikin apa-apa, ini daging sama sekali tidak berguna. Masih ragu ya Pak ya? Ya iyalah kawan, orang masuk penjara, baru Syukur dulu. ditanyalah Yesus kan. Oh, bilang aja yang buta lihat. Kan nggak ditunjukkan apapun yang lain, hanya firman yang sampaikan kan. Sudah. Karena firman akan bertemu dengan firmannya. Dan dalam rahim sama di dalam rahim pun bisa kontak kan? Saya angkat masih dalam rahim bisa kontak. Barulah ketemu muka dengan muka, mata dengan mata di Sungai Jordan kan? Nah ini dimasukkan dia penjara, masih ada lagi yang ketemu. Itunya kita kalau secara daging. Si Petrus, kau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Bentar lagi, kalau boleh jangan terjadi yang seperti itu Tuhan. Ini apa iblis? Kan bukan dia iblisnya kan? Iya, makanya nggak ada yang bisa kita andalkannya kalau secara kedagingan. Karena Yesus sudah bilang daging sama sekali tidak berguna. Karena produk gagal. Iya. Makanya, iya sia-sialah seperti mencari angin. Bilang serowo.
sia-sia semua tadi. Riben dari pun kan takut akan Tuhan kan. Kesimpulan dari semua itu. Karena memang kita butuh pengakuan lah. Kalau saya renungkan, kan kita sebetulnya kalau percaya dengan pengakuan, kan karena diakui si Abrahamnya firman itu untuk dia. Kalau kan punya keturunan kan untuk dia itu. Si Nuh pun diakuinya firman itu, bikin bahtera supaya kau selamat. Nah di zaman ini pun kalau kita nggak akui, karena dia sudah selesaikannya semuanya kan. Jadi kalau nggak ada pengakuan kita untuk itu, begitu kita mengadakan pengakuan untuk itu, akhirnya kan belajarlah kita menyesuaikan diri dengan pengakuan kita itu. Karena yang kita akui itu firman, bukan yang kita akui statement kita kan. Yang statement tanda akui kita dah. Kita akui imam besar sudah mengerjakan segala sesuatunya untuk kita. Secara manusia, dia sudah manusia, nggak ada manusia yang pernah menanggung penderitaan seperti itu. Kalau Ibrani 12 itu kan kita punya banyak saksi-saksi, apa Allah kepada dia katanya kan. Sehingga kita nggak bisa putus asa. Kalau kita lihatnya dia dengan apa yang kita lakukan, dia nggak berdosa, dia mengalami seperti itu. Kalau kita memang tahu sadar kok kita orang berdosa. Jadi kalau kita alami pun penderitaan yang memang yang wajar-wajarnya kan, wah Allah dia enggak menderita. Siapa sih manusia yang pernah bisa melakukan seperti itu? Kayak saya bilang sama dia, kita lah yang punya keistimewaan Tuhan, kita jadi manusia berkorban untuk kita. Ya itulah luar biasanya kita. Ya, kalau orang lain nggak bisa dijelaskan itu kan. Seperempatnya belum tentu bisa dikerjakan. Seperempatnya kan. Iya. Ya langsung kan, coba 5 kali dia sembahyang rajin. Rajin sampai apa? Kan itu yang diandalkan. Cetok. Iya, di Roma kan. Larang kudu maman orang lagi cetok. Cetok. Mandan cetok bu. Iya. Garis hitam. Jadi bagaimana menyukuri daripada pencobaan itu begitu. Ya. Kalau si Paulus bilang aku menderita menjadi apa katanya? Jadi karena memang lewat itunya ketahuan asli kita tulang. Iya. Nggak bisa nggak, makanya harus dibawa ke padang gurun. Iya. Kalau nggak ada kita dibawa ke padang gurun itu hebat tuh yang kita itu alam. Tapi begitu kita sudah dibawa ke dalam hal itu barulah tahu rasa kita kan. Ampun doro. Oh Tuhan. Ampun doro. Kalian beruntunglah kita dicobai kan. Iya makanya si apa bilang kan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Iya, kalau bahasa si Manun, tapi sen pita ai mega doho mahita ibagas hamarsiko, ai marsik mega, ai boto hita, yorfan hamarsikan ai do hasabar. Jadi yang pelangong ke marsikola, Marsikor. Bahasa Tuhan marsikor. iya, langong ka hita boy sabar. Ano bahasa masih kandas. Masik Habis masakan dia. habis. Ibarat kolam itu habis. Enggak masih. Jadi ikannya bukan berlimpah. Iya, jadi Masik. alai lumobi sian idope, ai ditahalasson do nang akaha porsuha. Porsuh moda. Ala taboto di warhon hapursuhon ido habengetan di roha. Jadi ya sabenget kita iko porsuh do. Lebih jelas mengenai bahasa Tuhan porsu. Gue marsik berarti bersih airnya. Kalau porsu Enggak, kok masih manung marsik dah. Loh, ana se marsik kolah. Halo. Kalau bukan marsik mana? Menderita betul. Habis acuk. Lain pak masuk saudara ondo itu. Mas, ada itu masuk lewat saudara Bahasa Tuhan. Iya. Makanya lagi. Iya jadi ya kayaknya kualitas marsik itu nggak pala apa padahal lebih jelas lah cuma nunggu itu Jelas. marsik. Marsik, iya.
Ayo lah kemas. Di atas daripada kesusahan bisa-bisa. Iya lah marsi, Iya, marsi sekolah. Udah sangat menderita lah kan. Iya, Iyalah. bisa. Kadang itu bawa itu bawa kan bisa hati kan itu. Masih. Oleh nonde, saya tekan. Musim umum, Baru kualitas aja. dengan hona perasaan. Harus kena. Maunya macam kayak pimpin lah. Harus kena cium, kalau enggak. Iya. Kita usah diterima. Kalau nggak bisa Lalu masuk. Si baru nih. sedih. Iya. Makanya berfilm ini pun kalau nggak masuk ke jiwa, nggak susah. Coba si baru. Masih. Makanya Masa di luar aja. kan secara daging kan susah ini kan. Iya. Karena dibilangnya macam mana awak bermega orang lain susah. Iya. Coba. Apakah mesti dia menjawab? Paradok kan? Mana bisa dia menjawab itu? Paradok. Kalau ini kita bikin menjawab itu, Tidak bisa. ya gila lah. Bila itulah ngerinya kalau kesusahan umum. Kita malah bermega juga dalam kesengsaraan kita. Iya, coba. Bermega dalam kesengsaraan. Iya, Bermega dalam coba. kesengsaraan. Apakah kayak itu? Macam mana ini? Kan karena dialami si Paulus kan? Iya. Kalau nggak dialaminya, apa yang mau dibilang? Dan Roh Kudus membawa dia ke posisi yang seperti itu. Iya. Nah, kita komplain kita sengsara. Masih sonon Tuhan. Kan gitu kan? Aturan kan kok jadi begini? Ya harusnya nggak usah cerita. Harusnya ini. Makanya diperhadapkan kepada kita situasi itu sebetulnya apa? Membuat iman kita menjadi makin benar-benar iman sempurnanya kan? Kalau kita mau melihat itu dengan cara yang benar. Karena semua orang menghindari dari kesengsaraan. Siapa yang mau sengsara? Tapi Yesus, Yesaya 53 kemarin, dia sudah terbiasa. Soal biasa dulu yang menderita marsi. Cabut-cabut nanti aja. Jadi kita kurang nemen roh. Aduh. Boy seorang imam, puji Yesus, seorang roh, kan maunya kita kan gitunya. Padahal nih lagi biar kita memang tanpa cobaan nggak nampak. Nggak ada apa. Nggak ada nampak. Firman. Dari mana sih gimana tuh? Saya tengok. Kau kan melalui cobaan, melalui kepahitan. Dan teruji si Ayub. Iya. Kan Dari mana tahu firman? udah itu bukan lagi senang-senang dia bilang, aku tahu penebusku hidup. Kan bukan lagi senang-senang. Iya. Bisa ngomong gitu. Lagi menderita, ditinggalkan istri, nggak ada lagi kawannya, bau apa napasnya pun sudah bau. Jadi bilang gila. Baru aku tahu penebusku hidup. Kita sudah makin banyak tahan untuk bisa melihat itu. Dia dulu nggak ada loh. Nggak ada. Karena belum diceritakan Mesias kan. Belum ada situ. Belum ada. Makanya dibilang kitab yang paling tua sebelum apa? Musa, sebelum kejadian, Ayub. Kitab yang paling tua. Jadi sekarang memposisikan kalau kita nggak sederhana, macam mana lah kita bisa menangkap ini? Bermegahlah kita dalam kesengsaraan. Si Ayub mana marsi klay. Marti. Jadi jangan dulu tarik sama orang lain ini ya, kitanya ini. Karena gampangnya ini kalau sales kita gampang kan? Ini jualan perusahaan enggak. Kita lah dulu, kita lagi sengsara. Macam mana bisanya kita bermega? Tapi Firman bilang bermega supaya bisa ada sabar. Kalau enggak, sosok manusia sempurna kan kelas 5 aja sabar kan? Ya. Macam mana mau saleh? Habis pengetahuan sabar Pak ya? Iya sabar. Kesabaran Dan akhirnya menderita kan? dari semua. Aku dong kesaksian musuh saudara. Bagas penderitaan naik, patron yang mendapat kemurahan, sukacita. Ini pasti pemeriksaan jantung dia. Urusan jantung. Dan nangis orang semua. Telepon ke Jakarta, telepon ke dia, nangis semua. Dia terus timbul. Intip membela awak semua. Dan kau ibarat suka.
tertimbul. Kubuatan pelagi tersulit ke ope sah. Memang manusia semua berbohong kemudian sama dokter itu. Padahal itu firman kan? Nah, firman. Antara orang ini udah sedikit kali saya tengok nangis salah saya sini nangis sini. Jadi, boom katanya apa ini. Petir. Saya semua gelap. Dan saya bersuka cita waktu gitu. Saya mau pikir akan tidak aku tahu juga cita. Nah, lampu harapan, lampu pindahin, lampu harapan. Ada di Gogo di tonggo diri nih mau. Ada itu kalau tunggu belah. Ini walaupun naik masih beri-beri bakut tua. Itu dari ya. Jadi kemagahan suka cita aku mau terima suara. Ini pas memang malam dulu kan. Ya, karena hasilnya bisa kita curi 8 tahun itu. Itulah sukacita yang saya terima tentang sekarang. Kok berani aku bilang juga, manusia semua mau. Orang ini sudah nangis semua. Jadi waktu itu gak bisa sekali bilang macam mana sukacitanya. Tapi itu sukacita. Bukan kayak penyakit itu lagi perasaan itu, cuma kayak firman. Manusia itu bohong. Itu aja sukacita. Makanya itulah. Mana asal marosul manusia dong cobaan-cobaan di firman, mengalami cobaan, menerima firman, mendapat kemuliaan, mendapat sukacita. Ini yang saya rindukan. Nah, terus saya terima sedikit banyaknya kan. Makanya orang harus punya pengalaman kan bertuhan ini. Iya. Wah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Sehari-hari ya pun baik Tuhan aja. Ya, kalau mau cobaan aja. Jadi banyak anak cacat, gimana ini Pak? Safari contoh ini kecil, masih kecil saya. Bermain-main, orang tua aku dulu masih 33 Enggak suka-suka rasa raw dasar tulis ini sih orang tua ke. Nah masih ini. Berbilang mak tohot, berbilang boy, bilang gembar. Kamu enggak ada orang tua Yang mengawasi. Jual suka-suka. Oh iya wasi benar mindahkan tapi udah kemarin. Yo podo opot nih. Halo, nah ini udah makan. Iya wasi itu. Iya wasi do. Dipasingkat do. Yang saya sedihkan makanya saya bilang seperti itu karena saya bergumul. Kan yang barusan dikhotbahkan adalah soal penghakiman. Kalau kita ingat hari Rabu. Soal penghakiman. Makanya saya berdoa Tuhan, gak usah dulu timpakan karena ada masa kebodohan. Iya. Jadi kalau masing-masing anak kita tidak kamu saya mau, udah tujuan itu kan? Saya mau karakter kita kan? Ayo dah. Memang harus ditampil. Iya. Jadi pas soal roh kudus saya pernah. Ya, kita ini kita makan. Kalau enggak, kita rasa macam mana pun itu. Iyalah. Panjang itu bro. Iya. Panjang juga. Jadi kalau pemainnya kita itu tinggal menunggu kan? Dipotong. Tinggal menunggu. Ya, Bukan rencana kita itu kan, rencana dia itu. enggak ada rekayasa kita itu. Iya. Nah, karena persoalannya sama seperti tadi itu jangan sampai terjadi tadi anak yang hilang pulang bersuka cita bapak. Rupanya anak si bungsu di sini nggak suka pula dia pulang itu. Kan ramai juga ini kan? Iyalah. Karena aku dengar statement, senangnya aku pikir orang itu. Jadi dikira pula yang di apa itu ya? Semua. Kan ada statement gitu kan bro? Semua memang ada. Itu Pak harus juga dikenai Pak, pasti dikenai. Iya maksudnya itu kenapa kok? Maka yang lain macam mana pun sedih juga ya kita namanya sudah saudara kita sekian lama gitu ya dari keberadaan. Tapi ada orang bilang ya sudahlah, memang ya aku senang juga ya pergi orang ini. Makanya kita nggak bisa buat setiap peristiwa itu supaya menurut maunya kita. Kan itu faktanya kan? Iya. Ya orang mati kesedihlah kita namanya orang mati keluarga yang mati tapi itu kan dari kuburan sama yang punya peti ambulans
Macam mana dia mau? Ya sukacita lah dia orang berangkat datang. Tapi kita bukan Ya, bagiannya, kita bukan bagiannya bikin batang Pak. kita ya lagi dermos keluar kata ya macam mana enggak kan? Tapi orang yang bikin peti. Iya, waktu musim Covid itu, peti makanlah. Apalagi petinya ada gambarnya Iya. perjamuan ya kan? Covid itu, Laris manis lah. ya rame lah, dari sekali. Harga berapa? Ambulans kolor kalir kan? Putih pula dia kan. Saya nah gitu, nah gitu menghambat aja gitu. Ceng tarambati ya itulah ngagea benham. Pro kontra akan ada selalu dalam setiap. Kalau ada yang John, Zeba ya kedua, kalau apa cepat gitu. Enggak maksudnya mana statementmu itu? Mengingatkan. Jadi kalau yang membilang statement, salah lah aku yang bikin statement itu kan lain lagi ceritanya kan? Terus Saya rendah hati ya Pak ya. Iya. Aku kesalahan kan rendah hati. Iya lah. Orang bisa mengakui kesalahan karena ada Roh Kudus. Iya. Nabi yang bilang itu, orang bersemangat mengakui kesalahan karena ada Roh Kudus. Kalau enggak, batu marcatur doa. Kayak ada Selain pula, apa melalu. ada pula, apa berpura-pura kan ada juga. Makanya kalau kita bisa melihat dari kacamatanya Tuhan, jangankan Nabi kita bilang udah mau dimasukkan itu si Sadrak Meshach Abednego ke dalam api itu. Malaikat di atas sudah lapar semua Tuhan. Jadi malaikat yang berkuasa atas air, kerjalah turunlah Tuhan biar kusiram itu semua, katanya kan? Nggak usah, nggak ada urusan di situ, katanya. Malaikat yang lain bilang ku habisi itu semua, katanya nggak usah. Tuhan yang turun. Jadi kalau malaikat saja bisa protes, apalagi kita? Iya. Nabi kan mendramatisir kejadian Sadrak Meshach Abednego itu. Iya. Malaikat sudah ribut di atas. Tuhan lihat itu, karena kan mereka bisa lihat kan? Membela si Sadrak itu. Iya. Nah, karena nggak pantas orang itu diperlakukan seperti itu. Tapi justru karena itu nyari bukan bisa bertobat. Kan? Jadi macam mana lagi? Kan rancangannya Tuhan nggak bisa kita jangkau. Seperti kematiannya si Raja atau usianya Usia. yang datang roh apa itu kan roh Tuhan yang untuk bikin berbohong. Roh Tuhan Apa? yang datang Ahab. berbohong untuk kesama nabi-nabi apa itu? Iya, Raja Ahab dengan Raja Josafat. Kan roh Tuhan. Iya. Sehingga akhirnya si Mika kan? Iya, kami datanglah biar untuk kalau berbohong. Uzia tinggi hati. Ya, Uzia dia jadi tinggi hati, dia ingin jadi mampu dan dia. Lalu raja pun sudah cukupnya kan? Nah ini pula jadi imam. Kurang tambul ya. Iya. Kita yang zaman ini raja-raja bilang imam kan? Apa 15 bilang. Iya, kurang keren dia. Jadi ada juga yang malaikat ini setuju Tuhan untuk bekerja dia apa kan begini. Jadi kalau waktunya Sadrak kan nggak Tuhan izinkan. Kan itu. Malaikat Tuhan juga. Enggak yang ditempat sertai kan waktu si Sadrak kan nggak Tuhan izinkan malaikat itu untuk membasmi ini Raja Nebukadnezar itu. Karena itu bukan tugas dia kan? Iyalah. Tapi kalau waktunya siapa kan si raja siapa itu kan memang ya udah silakan lah kan gitu supaya berbohong dia ke nabi palsu itu supaya mati si Uzi itu kan Nggak supaya mati si Ahab. ya si Ahab. Nah, itu pun kan bukan sasaran dia sebetulnya kan? Hanya salah satunya prajurit itu dilepaskannya panahnya kan? Pas kena sama si Ahab dan pas pula antara celahnya itu masuk kan? Makanya kan enggaknya karena dibidik dia langsung kena kan? Iya, karena memang harus digenapi firman. Itu dia itu. Dan karena kemampuan. Jadi malam hari ini belajarlah kita bermegah di dalam kesengsaraan. Karena kita bilang susah kali lah ya, jangan lagi dibilang susah, bermegahnya rupanya ya. Tapi kan untuk mengubah ini kan harus ada Roh Kudus. Kalau enggak, ada yang mampu kita ini kan. Jadi bisanya itu, kalau saya renung karena ada kawan bilang, ya nggak apa-apa lah belajar aja.
Kalau pastor datang dari Medan ke Belawan, mungkin kalian perlu belajar dari Belawan supaya ke Medan, jadi nanti supaya tahu juga. Kan, ini jadi pelajaran lumayan kan? Pastor sekian tahun dari Medan ke Belawan, kalian dari Belawan ke Medan. Coba dulu gitu ya. Makanya ini juga kayak pas di Singkong kayak gitu, pikirannya itu juga sama orang apa ya, orang kawan-kawan kita yang di Belawan. Kayak malah orang itu pasti bersyukur ada juga biaya dari Belawan ke apa ya. Jadi tahu. Enggak, di situ pula pikiranku. Iya, jadi tahu Kan berapa. Bapak tadi apa disinggung tadi masalah orang Medan ke Belawan kan gitu. Coba orang yang pindahin, kan makin banyak biaya. Oh iya lah. Makin banyak biaya Dari ini. Belawan ke Medan. Belawan ke Medan. Sementara orang Pasar 5 kan, Pasar 5-nya itu kan ketatnya itu. Iya. Masalah ibadah kan, nggak mungkin bermain-main kan. Ya yang di Belawan yang bisa bermain datang nggak datang ya. Dekat. Nah, Dekat tuh. sekalipun dekat datang nggak marah ya pastor ya, jangkapnya kayak mana lah kan gitu. Kalau sana nggak bisa kan gitu. Sama. Ya pasti berpikir dia, nyesel juga gitu ya, pindah ke sana pasti gitu. Aku kan pikir gitu. Penyesalan selalu datang belakangan. Pasti menyesal itu. Tapi penyesalan itu bisa ditutupi karena menjaga harga diri. Ya itu tadi. Kita harus Iya, ada iya. istilahnya dipaksakan firman itu bekerja. Bukan firman itu yang buat mereka. Iya. Menutupinya ada harga yang dibayar. Iya. Kan ada harga yang dibayar kan? Terpaksa gitu lah bahan. Lawan Medan. Terpaksa. Iya banyak lah biaya itu. 2 kali 3 kali seminggu coba. Yang dekat kian. Ada istilahnya kan, banjir nggak bisa datang katanya. Makanya harus ada pengorbanan. Biar bersamaan. Harus ada pengorbanan. Itu cara yang dibilang Pak itu kan istilahnya nggak berpikir panjang gitu. Emosi yang dibuat. Emosi sesaat. Emosi sesaat dan ditanya bukan Tuhan yang ditanya. Garido Horlang wis setia. Jadi kalau jauh bisa setia kan kasih karunia jadi. Luar biasa itu. Ya puji Tuhan Pak. Itu dia. Jadi kita kalau dia istilahnya positive thinking aja. Iya, ya itulah doa kita Pak. Iya. Tapi kita juga gini berdoa Pak supaya kembali lah. Kita nggak berdoa supaya nggak datang lagi kan gitu. Kita berdoa supaya balik kembali.